Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zakia Iza Afkarina dengan NIM 2303516111355. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasi bintang. Rasi bintang merupakan sekelompok bintang yang membentuk pola tertentu di langit. Manusia telah mengamati dan memberi nama pada rasi bintang selama ribuan tahun, menciptakan kisah dan mitos di sekitar pola-pola tersebut. Di zaman kuno, bangsa Mesir, Babilonia, dan bangsa-bangsa kuno lainnya menggunakan rasi bintang untuk navigasi dan menentukan waktu tanam dan panen. Sistem penanggalan seperti kalender juga dikembangkan berdasarkan pergerakan bintang. Pada peradaban Yunani, astronomi Yunani seperti Ptolemois menyusun katalog rasi bintang dan memberi nama pada abad kedua sebelum Masehi. Konsep rasi zodiak diperkenalkan memberikan dasar untuk astrologi. Pada abad pertengahan, rasi bintang digunakan sebagai panduan navigasi oleh pelaut-pelaut Eropa. Karya-karya seperti Almagest karya Ptolemois tetap menjadi referensi. Di revolusi sains, karya Nicolaus Copernicus dan Johannes Kepler membuka pemahaman baru tentang alam semesta, mempertanyakan konsep geosentris dan menyelidiki hukum gerak planet. Pada era teleskop, penemuan teleskop oleh Galileo Galilei memungkinkan pengamatan lebih mendalam tentang bintang dan planet. Katalog Mesir seperti Herschel menyumbang pada pemahaman kita tentang rasi bintang. Kemudian pada abad ke-20 dan ke-21, pengamatan modern tentang teleskop dan pesawat luar angkasa telah membuka dimensi baru dalam memahami rasi bintang. Penggunaan teknologi terkini seperti teleskop luar angkasa, Hubble terus mengembangkan pengetahuan tentang alam semesta. Kemudian rasi bintang dan zodiak terdiri dari 12 rasi bintang. Setiap rasi terkait dengan tentang tanggal tertentu, berhubungan dengan astrologi dan ramalan berdasarkan posisi matahari saat kelahiran. Contoh rasi bintang seperti Aries, Taurus, Gemini, dan lain sebagainya. Tradisionalnya digunakan sebagai dasar penanggalan astrologi. Kemudian rasi bintang musiman. Rasi bintang musiman bergantung pada waktu dan musim pengamatan. Rasi musiman tampak lebih jelas selama musim tertentu. Rasi bintang musiman bervariasi tergantung pada lokasi pengamat. Beberapa rasi terlihat lebih baik pada malam musim panas atau musim dingin. Pergantian rasi bintang terjadi seiring perubahan musim dan posisi musim dalam orbitnya. Contoh dari rasi bintang yaitu rasi bintang Orion. Posisi di langit terletak di ekuator langit dan boleh dikenali dengan sabit 3 bintang yang disebut Sabu Orion. Kemudian antara bintang-bintang utamanya adalah Betelgeuse dan Rigel. Dalam mitologi Yunani, Orion adalah pemburu hebat yang diabadikan menjadi rasi bintang. Kemudian ada Ursa Major, terletak di belahan utara langit, dikenal sebagai Little Dipper atau Great Bear. Kemudian bintang terangnya adalah Dube dan Merak. Bintang Dube dan Merak membantu menemukan arah utara dalam rasi bintang Ursa Major. Kemudian terdapat rasi bintang Scorpius, terletak di langit selatan dan menciptakan bentuk mirip kalajengking. Antares, bintang merah, merupakan bagian dari Scorpius. Dalam mitologi Yunani, Scorpius diasosiasikan dengan kalajengking yang mematikan yang dikirim oleh Artemis untuk membunuh Orion. Kemudian cerita-cerita dari berbagai budaya. Dalam mitologi Yunani,
Perseus dan Andromeda di rasi Cassiopeia. Kemudian kisah Orion, pembunuh besar dalam rasi Orion. Yang kedua, dalam mitologi Mesir kuno terdapat Osiris, dewa kematian, dikaitkan dengan rasi Orion. Dalam mitologi Cina terdapat legenda Nuwa dan Fuxi dalam rasi Ursa Major. Kemudian hubungan mitologi dengan penamaan rasi bintang. Penamaan rasi bintang seringkali terkait dengan karakter atau cerita mitologi yang terkait dengan rasi bintang tersebut. Misalnya, rasi Orion dinamai sesuai dengan tokoh Orion dalam mitologi Yunani yang merupakan pembunuh legendaris. Pemilihan nama ini mencerminkan sejarah dan warisan budaya yang diwariskan melalui generasi, memberikan makna dan identitas pada rasi bintang. Peran rasi bintang dalam navigasi, yaitu sebagai penggunaan bintang tetap sebagai pemandu arah, menentukan arah mata angin berdasarkan konstelasi terlihat. Polaris atau bintang utara sebagai titik referensi utama di belahan bumi utara. Observatorium dan penelitian astronomi. Observatorium sebagai fasilitas khusus untuk pengamatan astronomi, teleskop modern dan alat observasi untuk memperdalam pengetahuan kita tentang alam semesta. Kemudian penelitian tentang pergerakan planet, bintang, dan objek luar angkasa lainnya. Selanjutnya yaitu observatorium terestrial dan teleskop luar angkasa, misalnya teleskop Hubble, dalam kontribusi terhadap penelitian astronomi. Kemudian penggunaan teknologi canggih seperti spektroskopi untuk analisis komposisi bintang dan galaksi. Kemudian keterlibatan internasional dalam proyek observasi dan penelitian seperti proyek teleskop besar bersama. Pentingnya observatorium dan penelitian astronomi terletak pada pemahaman kita mendalam tentang alam semesta dan bagaimana penemuan-penemuan ini dapat mempengaruhi pemahaman kita tentang asal-usul dan evolusi semesta. Mari kita lihat beberapa rasi bintang yang telah saya temukan dalam aplikasi Stellarium. Sagittarius, kemudian terdapat Ophiuchus, kemudian Scorpius, Lupus, Norma. Terdapat rasi bintang Centaurus. Kemudian ada rasi bintang Virgo. Kemudian ada Butes, Corona Borealis, ada Hercules, ada Lyra, Cygnus, kemudian ada Draco, ada Cepheus, ada Cassiopeia, ada Andromeda, ada Triangulum, kemudian ada Aries, ada Cetus, ada Pisces, ada Pegasus, ada Aquarius dan Capricornus. Kemudian ada Sagittarius, ada Scorpius dan Pavo atau Merak. Kemudian ada Tucana, ada Horologium, ada Victor dan Columba, Lepus. Kemudian ada Monoceros dan Orion. Ada Taurus, ada Perseus, ada Auriga, Camelopardalis, ada Ursa Major, Leo Mini, ada Leo, ada Hydra, ada Sectans, ada Canis Minor, ada Gemini, ada Auriga, ada Cassiopeia, ada Lacerta, dan masih banyak rasi bintang lainnya yang saya temukan.
Ada Lynx, Cancer, ada Hercules, ada Mensa, Hydrus, Sculptor, signifikansi rasi bintang dalam sejarah dan budaya. Dalam navigasi, rasi bintang digunakan sebagai panduan navigasi sejak zaman kuno. Pelayanannya dalam menentukan arah dan lokasi di lautan atau daratan sangat penting bagi perjalanan manusia. Kemudian kalender dan pertanian. Beberapa budaya menggunakan pergerakan rasi bintang sebagai dasar untuk kalender mereka yang pada gilirannya memengaruhi siklus pertanian dan kehidupan sehari-hari. Kemudian juga terdapat mitologi dan cerita rakyat. Banyak mitos dan cerita rakyat yang terkait dengan rasi bintang, memberikan identitas budaya dan nilai-nilai kehidupan kepada masyarakat tertentu. Pentingnya pemahaman tentang alam semesta. Yang pertama yaitu sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, studi rasi bintang telah mendorong perkembangan astronomi dan fisika. Pemahaman tentang alam semesta memberikan wawasan mendalam tentang asal-usul dan evolusi benda langit. Kemudian pemanfaatan teknologi. Penelitian rasi bintang telah berkontribusi pada teknologi satelit dan pengembangan GPS. Selain itu juga sebagai komunikasi antar bintang yang semuanya berdampak positif pada kehidupan sehari-hari. Kemudian pengaruh terhadap kehidupan. Alam semesta memainkan peran penting dalam dinamika planet kita. Pemahaman memberikan wawasan terhadap fenomena cuaca, seperti perubahan iklim dan dampak manusia terhadap bumi. Pemahaman tentang rasi bintang tidak hanya dapat memberikan pengetahuan tentang alam semesta, tetapi juga memberikan koneksi antara sejarah, budaya, dan sains untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang tempat kita di dalam kosmos. Itu tadi merupakan materi pembahasan mengenai rasi bintang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.